Pernahkah kita bertanya mengapa sebagian orang begitu cepat menerima teknologi baru, sementara sebagian lain masih ragu atau bahkan menolak perubahan? Dalam dunia pendidikan, inovasi teknologi hadir hampir setiap saat. Learning management system dan media interaktif contohnya. Namun, kehadiran inovasi saja tidak cukup. Agar inovasi benar-benar berdampak, kita perlu memahami siapa yang cepat mengadopsinya, siapa yang lambat, dan mengapa perbedaan itu terjadi. Inilah pentingnya kita mempelajari tingkat keinovatifan dan kategori adopter dalam difusi inovasi pendidikan. Dengan memahami innovativeness atau seberapa besar kecenderungan seseorang untuk mencoba sesuatu yang baru, kita bisa merancang strategi penyebaran inovasi yang lebih efektif. Dan melalui kategori adopter, kita bisa mengelompokkan pengguna berdasarkan sikap dan kecepatan mereka dalam menerima inovasi. Sebagai calon teknolog pendidikan, kemampuan ini penting, bukan hanya untuk mengenalkan inovasi, tapi juga untuk memastikan inovasi itu benar-benar diadopsi dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Agar pembelajaran ini lebih terarah, berikut tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, berikut materi utama yang akan kita pelajari dalam video ini. Mari kita mulai dengan memahami apa itu innovativeness atau keinovatifan. Menurut Rogers, keinovatifan adalah tingkat yang menunjukkan seberapa cepat seseorang, kelompok, atau sistem sosial dalam mengadopsi ide-ide baru dari konsep difusi inovasi dibandingkan dengan yang lain. Artinya, ada individu atau kelompok yang lebih cepat menerima dan menerapkan inovasi, sementara yang lain mungkin perlu waktu lebih lama untuk mengikuti. Nah, pemahaman tentang keinovatifan ini menjadi dasar penting untuk mengenal siapa saja yang termasuk ke dalam berbagai kategori adopter. Setelah memahami keinovatifan, sekarang kita bahas tentang kategori adopter. Kategori adopter merujuk pada orang-orang yang menggunakan atau menerima suatu inovasi. Mereka tidak semua bergerak dalam waktu yang sama. Adopter ini bisa diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yaitu kemampuan mereka untuk berinovasi dan seberapa cepat mereka mengadopsi inovasi yang diperkenalkan. Artinya, ada individu yang cepat tertarik dan langsung mencoba hal baru, dan ada juga yang memilih menunggu hingga inovasi tersebut lebih terbukti atau diterima lebih luas. Dalam proses difusi inovasi, orang-orang tidak serta-merta menerima perubahan secara bersamaan. Rogers mengklasifikasikan adopter ke dalam 5 kategori berdasarkan tingkat keinovatifannya. Yang pertama adalah inovator. Mereka adalah kelompok yang paling awal mencoba sesuatu yang baru, biasanya berani mengambil risiko, terbuka terhadap ide baru, dan aktif mencari informasi. Inovator hanya sekitar 2,5% dari populasi. Yang kedua ada early adopter. Mereka cepat menerima inovasi, tapi lebih selektif dibandingkan dengan inovator. Early adopter sering menjadi panutan atau opinion leader dalam komunitasnya. Early adopter ini berjumlah 13,5% dari populasi. Yang ketiga adalah early majority. Mereka mulai menerima inovasi ketika sudah terbukti manfaatnya. Kelompok ini lebih berhati-hati, tapi jumlahnya cukup besar, yaitu sekitar 34%. Yang keempat adalah late majority. Mereka cenderung skeptis dan baru menerima inovasi karena tekanan sosial atau kebutuhan. Biasanya ikut setelah mayoritas orang lain sudah mengadopsi. Late majority ini berjumlah 34% dari populasi. Yang terakhir adalah laggard. Ini adalah kelompok yang paling lambat menerima inovasi. Mereka cenderung mempertahankan cara lama dan baru berubah jika tidak ada pilihan lain. Laggards ini berjumlah 16% dari populasi. Kelima kategori ini membantu kita memahami dinamika adopsi inovasi dan bagaimana strategi penyebaran inovasi bisa disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. Dalam proses adopsi inovasi, seseorang tidak langsung menggunakan inovasi begitu saja. Ada 5 tahapan yang biasanya dilalui. Ini disebut dengan tingkatan adopsi inovasi. Yang pertama adalah awareness, yaitu ketika seseorang mulai mengenal adanya inovasi baru. Kedua, interest, saat muncul rasa ingin tahu dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut. Ketiga, evaluation, yaitu proses mempertimbangkan manfaat dan kecocokan inovasi dengan kebutuhan mereka. Keempat, try out.
ketika seseorang mencoba menggunakan inovasi dalam skala kecil untuk menguji efektivitasnya. Dan yang terakhir adalah adoption, yaitu keputusan untuk mengadopsi inovasi tersebut secara penuh dalam aktivitas sehari-hari. Untuk lebih memahami konsep materi ini, yuk kita lihat contoh penerapan kategori adopter inovasi dalam konteks pembelajaran. Salah satu contoh inovasi yang menarik adalah Microsoft Teams for Education, sebuah platform kolaborasi yang membantu guru dan siswa untuk berinteraksi, berbagi materi, mengelola tugas, hingga mengadakan diskusi dalam satu aplikasi. Inovator dalam inovasi ini adalah guru atau sekolah yang pertama kali mencoba Microsoft Teams saat platform ini mulai diperkenalkan. Mereka senang mengeksplorasi fitur baru dan tidak takut mengambil risiko dalam mencoba teknologi yang belum banyak digunakan. Untuk early adopternya adalah orang yang mulai menggunakan Microsoft Teams setelah mendengar pengalaman positif dari inovator. Mereka percaya bahwa teknologi ini akan membawa perubahan positif dalam proses pembelajaran dan mereka ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Kemudian, early majority mengadopsi Microsoft Teams ketika platform ini sudah banyak digunakan dan dinilai efektif. Mereka ingin memastikan dulu bahwa inovasi ini benar-benar bermanfaat sebelum ikut berpartisipasi. Kemudian, late majority baru mengadopsi setelah mayoritas orang lain di lingkungan mereka sudah menggunakan Microsoft Teams. Mereka baru mengadopsi ketika adanya tekanan sosial atau kebutuhan praktis yang mendorong mereka untuk melakukannya. Biasanya, mereka butuh lebih banyak bimbingan teknis dan motivasi dari rekan sejawat. Kemudian, laggards adalah pengguna yang paling terakhir mengadopsi Microsoft Teams. Mereka bertahan dengan metode lama dan baru mau menggunakan inovasi ini jika sudah tidak ada pilihan lain. Dengan memahami tingkat keinovatifan dan kategori adopter, kita dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk memperkenalkan inovasi dalam dunia pendidikan. Hari ini kita sudah mempelajari pengertian innovativeness, pengertian kategori adopter berdasarkan innovativeness, proses tingkat adopsi inovasi, serta contoh kategori adopter dalam bidang pembelajaran. Semoga materi ini dapat membantu kamu lebih memahami bagaimana inovasi menyebar dan diadopsi, khususnya dalam konteks pendidikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Teruslah terbuka terhadap perubahan dan jadilah bagian dari agen inovasi di dunia pendidikan.